Malam itu, Anggi merasa ada yang aneh di udara. Hotel mewah tempat ia bekerja, Aurora Grand, terasa lebih sunyi daripada biasanya meskipun banyak tamu kelas atas yang menginap. Anggi baru saja dipromosikan sebagai manajer layanan tamu setelah 5 tahun bekerja keras di sana. Namun, meski sukses di karirnya, hidup pribadinya penuh dengan kesedihan dan kesunyian. Sejak kematian suaminya, Dika, 5 tahun yang lalu, Anggi selalu merasa ada lubang di hatinya yang tak bisa diisi. Dika meninggal dalam kecelakaan kapal pesiar, meninggalkannya sendiri tanpa anak dan keluarga dekat. Anggi, ada tamu VIP baru datang. Pastikan segala sesuatunya sempurna untuknya. Dia menginap di penthouse suite. Katakan ya, asisten manajer yang sudah lama bekerja bersamanya. Anggi mengangguk. Siapa namanya? Emersander Wallis, dijawabkan ia dengan nada misterius. Dia miliarder yang terkenal di kalangan elit. Sangat privat, jarang muncul di media, dan katanya sangat eksentrik. Anggi bergegas memastikan segala persiapan untuk tamu penting itu sudah sesuai standar. Penthouse Suite Hotel Aurora Grand adalah yang terbaik, dengan pemandangan kota yang indah, desain interior mewah, dan pelayanan yang dirancang khusus. Sebagai manajer, Anggi biasanya tidak langsung melayani tamu, tetapi untuk tamu sekelas Emersander Wallis, segalanya harus sempurna. Ketika mobil limousine hitam berhenti di depan hotel, Anggi berdiri di lobi, siap menyambut sang miliarder. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria keluar, ditemani 2 pengawal yang berbadan kekar. Pria itu tinggi, tampan, mengenakan setelan hitam yang elegan. Namun, ada sesuatu pada wajahnya, sesuatu yang membuat hati Anggi berdebar kencang. Dari kejauhan, ia merasa pria itu terlihat familiar. Saat pria itu mendekat, mata mereka bertemu. Anggi terdiam. Napasnya tercekat. Wajah pria itu, senyumnya, garis rahangnya, terlalu mirip dengan Dika, suaminya yang telah lama mati. Rambutnya memang sedikit lebih panjang, dan ada bekas luka samar di pelipisnya, tetapi wajah itu bagaimana mungkin? Selamat datang di Aurora Grand, Mr. Wallis, diucap Anggi dengan suara yang sedikit bergetar. Pria itu menatap Anggi dengan tatapan yang dalam, seakan mencari sesuatu di matanya. Terima kasih, jawabnya dengan suara yang terdengar berat dan dalam, tapi lagi-lagi, sangat mirip dengan Dika. Hati Anggi mencelus. Ia berusaha menenangkan dirinya, berpikir bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Tapi perasaan gelisah itu tak bisa diabaikan. Setelah pria itu diantar ke penthouse suite, Anggi mundur ke belakang layar, mencari udara. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Apakah mungkin ini hanyalah halusinasi? Dika sudah mati 5 tahun yang lalu. Ia sendiri yang mengidentifikasi mayat suaminya. Tapi pria tadi, apakah ini nyata? Malam itu, Anggi tidak bisa tidur. Bayangan pria yang mirip Dika terus menghantuinya. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi, hatinya terus membisikkan sesuatu yang berbeda. Tidak bisa menahan rasa penasarannya, Anggi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Ia akan menemui pria itu lagi, kali ini secara pribadi, keesokan paginya. Anggi memutuskan untuk langsung mengunjungi penthouse suite Mr. Wallis. Ia mengetuk pintu dengan hati yang berdebar kencang. Tak lama, pintu terbuka, dan pria itu berdiri di hadapannya. Kali ini, tatapan mereka bertemu lebih lama. Ada yang bisa saya bantu, Miss? Pria itu bertanya dengan nada lembut, seakan sudah mengenalnya. Anggi. Saya manajer di sini, jawabnya sedikit terbata. Saya hanya ingin memastikan semua kebutuhan Anda terpenuhi. Pria itu tersenyum tipis, senyuman yang sangat familiar, hampir seperti senyuman Dika di hari pernikahan mereka. Kamu terlihat familiar, Anggi. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Pertanyaan itu membuat Anggi semakin bingung. Tidak, sepertinya tidak, jawabnya pelan, meski dalam hati ia merasakan hal yang sama, bahwa mereka pernah bertemu, tetapi di kehidupan yang lain. Hari-hari berikutnya,
Anggi terus mengamati tamu misterius itu dari kejauhan. Setiap gerak-geriknya, cara ia berbicara, bahkan caranya meminum kopi, semuanya terlalu mirip dengan Dika. Anggi mulai terobsesi mencari tahu siapa sebenarnya pria ini. Ia melakukan penyelidikan di balik layar, mencoba menemukan informasi tentang Sander Wallace. Tetapi datanya sangat sedikit. Pria ini hampir seperti bayangan, muncul tiba-tiba tanpa latar belakang yang jelas. Semakin ia mencari, semakin bingung ia dibuatnya. Suatu malam, tak tahan lagi dengan rasa penasaran dan kebingungan, Anggi kembali ke penthouse. Kali ini, ia berniat untuk mengonfrontasi pria itu. Ketika pintu terbuka, pria itu tampak sedang duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang bersinar. "Kamu bukan Sander Wallace?" kata Anggi tiba-tiba, nadanya penuh emosi. "Kamu Dika, bukan?" Pria itu terdiam. Wajahnya mengeras, dan dia menatap Anggi dengan tatapan yang penuh rahasia. Lalu, dengan perlahan, dia berdiri dan berjalan mendekati Anggi. "Anggi." Dia menyebut namanya dengan nada yang penuh kenangan. Suara yang sama dengan suaminya yang hilang 5 tahun lalu, "Dika." Anggi merasa tubuhnya lemas. Mata pria itu dipenuhi dengan sesuatu yang tak bisa ia gambarkan, kesedihan, cinta, dan kebingungan. Akhirnya, pria itu mengakui semuanya. Dia memang Dika, suaminya yang telah hilang 5 tahun lalu. Namun, ceritanya jauh lebih rumit dari yang bisa Anggi bayangkan. Dika tidak mati dalam kecelakaan itu, dia selamat, tapi dengan cedera serius yang membuatnya kehilangan ingatan selama bertahun-tahun. Ia ditemukan dan diambil oleh sebuah kelompok elit rahasia yang memanfaatkan kebingungannya, mengubah identitasnya, dan menjadikannya alat dalam permainan politik dan bisnis gelap mereka. Mereka memberinya nama baru, kehidupan baru sebagai Sander Wallace, seorang miliarder misterius. Selama 5 tahun, Dika hidup dalam bayangan, tanpa ingatan tentang siapa dirinya yang sebenarnya, hingga malam itu. Ketika ia melihat Anggi di lobi hotel, "Setelah melihatmu, aku mulai ingat," kata Dika, suaranya bergetar. "Aku ingat siapa aku sebenarnya. Dan aku ingat kamu." Air mata Anggi mengalir tanpa henti. Hatinya penuh dengan kebahagiaan, kemarahan, kebingungan, dan cinta yang bercampur aduk. "Kenapa mereka melakukan ini padamu? Kenapa mereka membiarkan aku berpikir bahwa kamu mati?" Dika menjelaskan bahwa kelompok yang menahannya adalah organisasi gelap yang bergerak di balik layar, memanipulasi dunia keuangan dan politik global. Mereka menggunakan orang-orang seperti Dika, orang yang hilang dari kehidupannya dan dijadikan boneka dalam permainan kekuasaan mereka. "Sekarang setelah aku ingat, aku tidak bisa terus hidup seperti ini," kata Dika. "Tapi mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja." Malam itu, Anggi dan Dika berencana untuk melarikan diri. Namun, mereka tahu bahwa kelompok itu akan mengejar mereka. Mereka hanya punya sedikit waktu sebelum semua pintu tertutup. Namun, mereka bersatu kembali dengan satu tujuan, melarikan diri dari bayangan yang selama ini menghantui mereka dan memulai kembali hidup mereka yang dulu hilang. Namun, ketika mereka bersiap untuk melarikan diri, suara ketukan keras di pintu menggelegar. Anggi dan Dika menoleh dengan panik. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh ketakutan. Mereka tahu, kelompok yang selama ini mengendalikan Dika telah menemukan mereka. Pintu mulai terbuka perlahan, dan Anggi merasa jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Dia melihat bayangan di balik pintu, dan seketika itu juga Dika menariknya ke samping, bersembunyi di balik lemari besar di sudut ruangan. Nafas mereka memburu, pikiran mereka kacau. Sosok tinggi dan kekar muncul dari balik pintu, diikuti oleh 2 pria berjas hitam, wajah mereka tanpa emosi, seperti patung hidup. Mereka adalah orang-orang dari organisasi gelap yang selama ini mengendalikan Dika. Sang pemimpin kelompok itu, seorang pria dengan rambut perak yang licin, menatap sekeliling dengan tajam. "Mr. Wallace," panggil pria itu dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Anggi berdiri.
Atau lebih tepatnya, Dika, kami tahu kau di sini. Kami memberi kesempatan untuk hidup baru, dan inilah balasanmu? Suara itu membuat Dika menggigil marah, tetapi ia tetap diam. Tangannya meremas lengan Anggi dengan kuat, memberi isyarat agar dia tetap tenang. Mereka tidak bisa melawan kelompok ini dengan kekuatan semata. Mereka harus cerdas. Pria itu melangkah lebih jauh ke dalam penthouse. Kau tahu konsekuensinya jika mencoba lari, bukan? Kau tak mungkin sembunyi dari kami. Dan wanita itu, dia berhenti sejenak. Seolah mencium kehadiran Anggi. Istrimu yang malang. Ah, kalau saja dia tahu bahwa kebahagiaannya takkan berlangsung lama. Mendengar itu, darah Anggi mendidih. Tapi Dika menahannya. Jangan gegabah, bisik Dika dengan suara rendah. Aku punya rencana. Dengan hati-hati, Dika meraih ponselnya dan mengetik cepat. Anggi melihat sekilas layar ponsel itu. Dika mengirim pesan darurat ke kontak rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Seseorang di luar organisasi yang bisa membantu mereka melarikan diri. Hanya ada satu kesempatan untuk selamat, dan itu harus segera dilakukan. Pria itu mulai bergerak ke arah mereka. Langkahnya pelan tapi pasti. Kau tahu, Dika, kami sebenarnya tidak ingin ini terjadi. Tapi pengkhianatan takkan pernah ditoleransi. Kau memiliki bakat yang luar biasa, tapi cinta adalah kelemahan yang tak termaafkan. Dika menelan ludah, matanya bersinar dengan kebencian yang ditahan. Ia menatap Anggi dalam keheningan, seolah menyampaikan satu pesan terakhir. Apapun yang terjadi, dia takkan pernah membiarkan mereka menyakiti Anggi. Tiba-tiba, suara sirene pelan terdengar dari luar. Mata pria berambut perak itu menyipit, dan dengan cepat ia mengeluarkan sebuah alat komunikasi kecil dari sakunya. Apa yang terjadi? Suaranya terdengar panik. Sebelum dia sempat mendapatkan jawaban, terdengar suara letupan kecil dari koridor luar penthouse. Pintu utama hotel dibobol, dan sekelompok orang berpakaian serba hitam masuk dengan cepat. Mereka adalah agen rahasia yang dikirim oleh kontak Dika. Mereka tahu organisasi ini. Dan sudah lama menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Pria-pria yang menyertai sang pemimpin mencoba melawan, tetapi agen-agen itu bergerak cepat, melumpuhkan mereka tanpa suara. Pria berambut perak mulai mundur dengan ekspresi terkejut, menyadari bahwa dirinya terkepung. Dia berusaha kabur, tapi salah satu agen berhasil menangkapnya dan meringkusnya ke tanah. Dalam kekacauan itu, Dika dan Anggi keluar dari persembunyian mereka. Sekarang, bisik Dika. Dia meraih tangan Anggi dan dengan cepat membawa istrinya keluar dari suite sebelum situasi semakin memburuk. Di luar penthouse, agen rahasia yang mengamankan situasi memberi isyarat kepada Dika dan Anggi untuk segera turun melalui tangga darurat. Mereka dibawa ke kendaraan yang sudah menunggu di belakang hotel. Kami akan mengawal kalian sampai aman, ucap salah seorang agen dengan nada tegas. Sambil duduk di mobil yang melaju kencang keluar dari kota, Anggi masih berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Hatinya masih dipenuhi rasa tak percaya, bahwa Dika, suaminya yang ia pikir sudah mati, ternyata hidup. Namun, bukan hanya itu. Dia juga terjebak dalam permainan kekuasaan yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dika menatap Anggi, matanya penuh dengan rasa penyesalan. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menyeretmu ke dalam semua ini. Anggi menatap balik, matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena marah. Kau kembali padaku. Itu yang terpenting. Ia menggenggam tangan Dika erat-erat, seolah tak ingin kehilangannya lagi. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Organisasi gelap yang mengendalikan Dika takkan membiarkan mereka pergi begitu saja. Meski pria berambut perak itu ditangkap, masih ada banyak anggota lain yang bersembunyi dalam bayang-bayang, mengawasi setiap gerakan mereka. Dika dan Anggi dipindahkan ke lokasi rahasia di luar negeri, sebuah tempat perlindungan yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Mereka harus hidup dalam persembunyian untuk sementara waktu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang balik. Bulan-bulan berlalu, dan dalam perlindungan identitas baru,
Dika dan Anggi mulai membangun kembali kehidupan mereka. Namun, ancaman organisasi itu masih mengintai. Mereka tahu, pada akhirnya, mereka harus menghadapi musuh-musuh mereka untuk benar-benar bebas. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di balkon kecil rumah persembunyian mereka, Dika menatap bintang-bintang di langit. "Mereka takkan berhenti sampai kita menyerang duluan," katanya dengan tekad baru. Anggi menatap suaminya dengan senyum tipis, meski hatinya masih diliputi rasa cemas. "Dan kita akan siap. Bersama-sama." Mereka tahu pertempuran yang akan datang akan lebih sulit dari apapun yang pernah mereka alami. Tapi kali ini, mereka tak lagi sendirian. Mereka telah menemukan sekutu di tempat-tempat tak terduga, dan perlahan, mereka merencanakan langkah terakhir untuk membebaskan diri dari bayangan yang menguasai hidup mereka. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, mereka berdiri di ambang perubahan besar. Masa depan masih penuh ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti, cinta mereka, yang sempat terpisah oleh takdir kelam, kini kembali utuh dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, mereka merasa hidup kembali.